Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Febrina Dwi Hapsari, dan rekan saya, Ibu Binti Koiria, akan menyampaikan materi tentang strategi pembelajaran model pendekatan langsung versus tidak langsung. Untuk lebih lengkapnya, tolong disimak video berikut ini ya. Strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk upaya pencapaian tujuan. Seiring berkembangnya zaman, metode-metode pembelajaran yang dikembangkan dan diimplementasikan ke dalam sistem pendidikan semakin beragam. Beberapa di antaranya yaitu metode pendekatan langsung dan tidak langsung. Strategi pembelajaran langsung atau direct instruction adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang mana guru lebih dominan dalam mengarahkan siswa. Strategi ini efektif dalam menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Strategi pembelajaran langsung mengacu pada praktik mengajar yang sangat bergantung pada kemampuan guru dalam menyampaikan pelajaran dengan teratur dan jelas. Model pembelajaran langsung ini memiliki ciri-ciri antara lain: yang pertama, guru sebagai pusat pembelajaran; yang kedua, tujuan pembelajaran dan prosedur penilaian jelas; yang ketiga, dapat berbentuk ceramah, demonstrasi, pelatihan, pemberian tugas, dan tanya jawab terstruktur; yang keempat, terdiri dari 5 tahapan pembelajaran, yaitu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan, membimbing pelatihan, memeriksa pemahaman dan memberikan umpan balik, memberikan kesempatan untuk latihan lanjutan dan penerapan konsep, dan ciri yang kelima yaitu lingkungan belajar mendukung keberhasilan pembelajaran. Nah, berikut ini tahapan pembelajaran langsung dan peran guru di dalamnya. Yang pertama, pada fase menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, guru berperan dalam menjelaskan tujuan, materi, ketentuan, motivasi, dan mempersiapkan siswa. Lalu pada fase yang kedua, yaitu mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Di sini, peran guru yaitu mendemonstrasikan keterampilan atau menyajikan informasi tahap demi tahap. Yang ketiga, membimbing pelatihan. Di sini, guru berperan dalam memberikan latihan terbimbing. Fase yang keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Peran guru di sini yaitu mengecek pemahaman siswa dan memberikan umpan balik. Lalu di fase yang kelima, memberikan latihan dan penerapan konsep. Di sini guru berperan dalam mempersiapkan latihan untuk siswa dengan menerapkan konsep yang dipelajari pada kehidupan sehari-hari. Setiap model pembelajaran pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, berikut ini adalah kelebihan dari model pembelajaran langsung. Yang pertama, guru dapat mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa, sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, dapat diterapkan secara efektif dalam kelas besar maupun kecil. Yang ketiga, cara paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan yang eksplisit kepada siswa berprestasi rendah. Yang keempat, menekankan kegiatan mendengarkan melalui ceramah, sehingga memudahkan siswa yang tidak suka membaca atau kesulitan menafsirkan informasi. Yang kelima, dianggap efektif jika materi pelajaran yang harus dikuasai cukup luas dengan waktu yang terbatas. Yang keenam, siswa dapat mengetahui tujuan-tujuan pembelajaran dengan jelas. Dan yang ketujuh, kinerja siswa dapat dipantau dengan cermat. Selanjutnya, kekurangan dari model pembelajaran langsung, yaitu yang pertama, sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat pembelajaran dan pemahaman, gaya belajar, dan ketertarikan siswa. Yang kedua, sulit untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal siswa karena siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru berperan sebagai pusat pembelajaran, sehingga kesuksesan pembelajaran sangat tergantung pada kemampuan dan gaya komunikasi guru. Yang keempat, guru sulit mendapatkan umpan balik mengenai pemahaman siswa karena komunikasi yang bersifat satu arah. Baik, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran tidak langsung. Adapun pengertian dari model pembelajaran tidak langsung merupakan kebalikan dari pembelajaran langsung. Pembelajaran tidak langsung lebih banyak berpusat pada siswa. Dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka kecepatan belajar ditentukan oleh siswa sendiri. Peran seorang guru tidak lagi sebagai seorang pengajar yang diktator, akan tetapi sebagai seorang fasilitator, pemberi semangat, sumber belajar, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajarannya, guru hanya memberikan umpan dan bimbingan kepada siswa untuk belajar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran tidak langsung. Adapun ciri-cirinya, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Kedua, guru sebagai fasilitator, bukan menjadi satu-satunya sumber informasi. Ketiga, lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil akhir. Keempat, bersifat fleksibel dan luas, artinya metode pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa yang berbeda. Yang terakhir, dapat terbentuk pemecahan masalah, studi kasus, penelitian, proyek, dan lain-lain.
Adapun kelebihan model pembelajaran tidak langsung, diantaranya memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran melalui observasi, penyelidikan, dan diskusi. Mendorong siswa untuk berpikir lebih kreatif dan mandiri dalam mencari solusi. Selanjutnya, siswa cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi yang dipelajari. Membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan berbagai ide melalui kegiatan diskusi kelompok. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, dalam memecahkan masalah atau membuat keputusan rasional. Hasil belajar cenderung lebih bermakna dan tahan lama karena siswa terlihat aktif dalam pemahaman mereka sendiri. Adapun kekurangan model pembelajaran tidak langsung. Pertama, membutuhkan waktu relatif lebih lama untuk mencerna materi. Kedua, terkadang siswa sulit dikendalikan karena kurangnya kontrol langsung dari guru. Ketiga, hasil belajar sulit diprediksi karena kemampuan siswa yang berbeda-beda. Keempat, model ini kurang sesuai untuk pembelajaran yang menekankan hafalan. Kelima, guru perlu mempersiapkan materi, sumber belajar, dan aktivitas yang mendukung eksplorasi siswa secara mandiri. Keenam, partisipasi tidak merata, karena beberapa siswa mungkin kesulitan dalam proses pembelajaran tanpa bimbingan langsung sementara yang lain mungkin mendominasi atau kurang terlibat. Selanjutnya, metode pembelajaran secara langsung versus tidak langsung. Yang secara langsung juga disebut dengan direct instruction, berpusat pada guru, sedangkan metode tidak langsung bisa disebut juga dengan indirect instruction, berpusat pada siswa. Guru berperan aktif sebagai penyampai materi, memberikan instruksi dan memantau pemahaman siswa. Sedangkan menurut tidak langsung, guru berperan sebagai fasilitator, penyedia sumber belajar, dan motivator. Pembelajaran secara langsung, siswa berperan pasif menerima informasi, menyimak, dan mengikuti instruksi. Sedangkan secara tidak langsung, siswa berperan aktif menemukan pengetahuan, memecahkan masalah, berpikir kritis, dan bekerja sama. Metode pembelajaran secara langsung menggunakan metode ceramah, demonstrasi, pemberian tugas, tanya jawab, terstruktur, dan lain-lain. Sedangkan menurut pembelajaran secara tidak langsung menggunakan metode diskusi kelompok, studi kasus, penelitian, proyek, dan lain-lain. Pembelajaran secara langsung bertujuan menguasai pengetahuan faktual, keterampilan prosedural, dan konsep-konsep. Sedangkan menurut pembelajaran tidak langsung bertujuan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, kerjasama. Baik, itu tadi teman-teman penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kami tutup, kami akan membacakan kesimpulan dari pembahasan kali ini. Pembelajaran model langsung maupun tidak langsung masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada metode yang terbaik secara universal. Pemilihan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, tujuan pembelajaran, dan karakteristik materi pelajaran. Guru dapat mengombinasikan kedua metode ini untuk menciptakan pengalaman belajar yang optimal bagi siswa. Sekian dari penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi dari kami. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin didiskusikan, jangan lupa kirim komentar di bawah ini ya.